Ardila adalah siswa kelas 10 IPA. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Setiap kali ia melihat seseorang yang sedang marah, ia merasa ketakutan. Jantung berdebar. Hal ini terjadi saat tantenya memarahi dia dan saudaranya yang lain. Tantenya sering sekali menyalahkan dia dan memarahinya. Padahal ia merasa tidak salah. Tantenya selalu membela anaknya, sepupu Ardila, meskipun anaknya salah. Karena hal ini, ia merasa trauma dan cemas sekali. Ia merasa sulit berkonsentrasi belajar ketika di kelas. Ardila khawatir ini akan berpengaruh pada hasil belajarnya nanti. Oleh karena itu, ia perlu mengkonsultasikannya kepada konselor. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Kasih Bu. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum kesini? Fisika Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Saya ingin konseling Bu. Oh, sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, baru sekarang ini saya mengikutinya. Baiklah, sebaiknya ibu jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, kamu sudah paham? Begitu ya Bu. Saya baru paham sekarang Bu, mengerti tentang konseling. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju Bu. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru gitu, saya langsung ketakutan, deg-degan begitu Bu. Coba kamu cari. Begini. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini Bu, dulunya saya baik-baik saja, tetapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang yang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan Bu. Ya, ibu paham perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya begitulah Bu. Oke, kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud ibu adalah konseling ini berupa bantuan agar kamu
kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Ada pelajari. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi. Jadi, kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kamu dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan situasi yang teringan, sedang hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup, tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Ngerti Bu. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tantemu menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka matamu. Rileks, tarik nafas, hembuskan. Oke. Apa yang kamu rasakan? Bu, saya ngeri membayangkannya Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Bu. Oke, kita akan mempraktekkannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Mas. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan anaknya, lalu menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Maaf Bu, saya tidak sanggup membayangkannya Bu. Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Bu, saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap Bu. Oke, sekarang tutup matamu. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Oke, buka matamu, rileks dan tenangkan dirimu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjut Bu. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan, tutup matamu. Bayangkan seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Oke, sekarang buka matamu. Rileks, tarik nafas, hembuskan. Saya sudah lebih baik Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih Bu, saya senang sekali Bu. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas.
Lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi jika tante kamu memarahimu. Iya, Bu. Bagaimana, apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik, Bu, saya permisi dulu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.